Ya, Ustadz Eman bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Alhamdulillah. Rabbih shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih bisa berkumpul dalam kegiatan majelis subuh virtual. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PC Al-Irsyad Kota Bandung. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Jamaah subuh virtual yang saya hormati, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang surat An-Naba, yaitu surat ke-78. Insyaallah hari ini Ustaz Jajan sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum dimulai, agar lebih berkah lagi, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, agar lebih berkah, insyaallah sebelum dibahas kajian tafsir surat An-Naba, insyaallah Ustaz Jajan akan membacakan surat An-Naba. Kepada Ustaz Jazan kami persilahkan. Bismillah, jazakallah khair Ustaz. Bismillah. Jamaah kajian subuh yang saya hormati, izinkan saya membacakan surat An-Naba, dan tolong perhatikanlah cara saya membacakan surat An-Naba. Bagaimana mengucapkan huruf, makharijul huruf, bagaimana kita mentajwidkan ayat, supaya membantu kita nanti kalau kita ingin membacakan, kita membacakannya dengan benar. Nah, iya, kita berkumpul untuk dengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tafsirul Quran, tetapi juga itu tidak akan sempurna kalau bacaan kita masih bacaan yang tidak benar. Maka izinkan saya membacakan surat An-Naba. Antum lihat bagaimana saya membacakannya ya. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasaalun 'anil naba'il 'azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Kita berhenti di sini karena mungkin tafsirnya tidak akan sampai akhir insyaallah. Nanti kalau masih ada waktu kita insyaallah akan bahas sampai akhir kalau kita mulai tafsir halaman berikutnya. Nah, barakallahu fikum, itu mungkin bacaan yang perlu kita perhatikan pada surat An-Naba. Silahkan mungkin Ustaz Iman ada yang mau disampaikan atau langsung mulai pada tafsirnya? Iya. Terima kasih Ustaz Jazen yang sudah membacakan surat An-Naba. Mudah-mudahan ini sebagai ilmu juga bagi kita semua ketika membaca surat An-Naba lebih diperhatikan lagi baik makhrajul huruf maupun tajwidnya. Insyaallah hari ini kita langsung saja untuk mengupas mengenai surat An-Naba, dan bagi jamaah subuh virtual silahkan, bagi yang ikhwan boleh dibuka untuk kameranya dan yang akhwat boleh ditutup. Sekarang kita langsung saja untuk membahas mengenai surat An-Naba. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Yazen. Pada Ustadz Yazen kami persilahkan. Ustadz. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz Iman. Jazakumullah khair Bapak-bapak, Ibu-ibu, akhi dan ukhti yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan ini menjadi pertemuan yang istiqamah, yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kita berkumpul lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala di derajat yang paling tinggi di surga. Pertemuan ini pertemuan yang saya sangat cintai. Dan juga saya sangat haris, sangat menekankan diri supaya saya tidak absen di kajian ini, karena termasuk di antara kajian-kajian yang paling utama yang saya harus perhatikan, dan bahkan itu salah satu pesan hidup saya untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang saya kenal, kepada setiap orang yang saya ada kesempatan untuk mengajarkannya, untuk menyampaikan ilmu walaupun ilmu sederhana kepadanya. Semoga insyaallah menjadi bekal akhirat untuk kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Tadi alhamdulillah telah dibacakan surat An-Naba. Kenapa kita membacakan surat An-Naba sebelum kita membacakan tafsirnya? Itu sangat diperlukan. Karena setiap kali kita membacakan satu ayat di dalam Al-Quran dengan benar, itu pasti akan mendekatkan kita ke makna atau tafsir yang paling benar. Tetapi kalau kita membacakannya secara salah, walaupun kesalahannya itu termasuk kesalahan yang sangat kecil, tidak bisa mulahadhah, tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Nah, tetapi itu bisa merubah makna. Sangat merubah makna. Seperti apa? Amma yatasaalun. Nah, amma artinya amma, tentang apa? Tetapi kalau dibacakan secara salah, sebagaimana mungkin 90% di antara orang Indonesia di sini, membacakannya amma. Ain itu dijadikannya hamzah. Amma. Amma yatasaalun. Nah, amma apa artinya? Tentang apa? Mereka bertanya-tanya. Tentang apa? Mereka berdebat. Debate tentang apa? Nah, tetapi kalau dibacakan amma, dijadikan seperti amma yatasaalun. Apakah itu yang mereka tanya tentang itu, dijadikan kayak istifham. Jadi kita jawab dengan ya atau tidak. Tetapi kalau kita amma yatasaalun, itu tentang apa mereka
berdebate atau tanya tentang apa. Jadi jawabnya penjelasan tentang hari kiamat, jawabnya tentang agama, jawabnya tentang orang itu. Tapi kan amma yatasaalun, apakah mereka yatasaalun? Apakah mereka bertanya? Apakah mereka berdebate? Jawabnya apa? Iya atau tidak? Maknanya jadi berubah. Kenapa? Karena kita tidak membacakan ain dengan benar. Amma yatasaalun. Ain ini dibacakan dari tenggorokan, hadirin. Dari tenggorokan. Bukan dibacakan dari hidung. Jadi tidak boleh ada dengung, ada gunnah saat kita membacakan ain. Banyak orang yang melakukan kesalahan sehingga membacakan a seperti a. A itu dari mana? Dari pita suara. Dari bagian terjauh dari tenggorokan. Sedangkan ain itu dari bagian tertengah dari tenggorokan. A, bukan a. A. Lihat, a bagian terjauh. A bagian tertengah. Sama juga tidak boleh kita menggunakan hidung. Langsung harus dikeluarkan dari mulut, tidak usah melalui rongga hidung. Jadi jangan a dan juga a. Tidak boleh ya. Karena itu akan merubah makna. Amma yatasaalun. Saat kita membacakannya secara tajwid, secara makhraj huruf yang benar, terdengar juga enak gitu. Terdengar enak. Tapi kalau kita membacakannya sesuai dengan latar belakang kita dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa daerah, maka itu terdengar, ini bukan bahasa Arab yang murni. Seakan-akan ada kesalahan di sini, tapi kita nggak tahu gitu. Nah, itu yang membuat kita, enak sekali kalau kita dengar syekh-syekh mungkin yang seperti Al-Afasi, seperti Al-Husari, seperti Al-Manshawi. Nah, padahal juga ada syekh dari Indonesia yang membacakan Al-Quran. Kenapa kita lebih tertuju untuk mendengar syekh-syekh seperti itu? Karena mereka membacakannya secara benar. Nah, begitu juga hadirin, bukan hanya di ayat pertama, ayat-ayat berikutnya, kalau kita membacakannya secara salah, maka tafsirnya itu akan salah. Tafsirnya akan salah. Seperti apa? Seperti amma yatasaalun tadi, anin naba'il azim, sama juga. An, jadi an. Lihat, anna wa ikhwatuha kan? Beda. Anin naba'il azim. An artinya tentang. An artinya tentang. Tentang apa? An-naba'il azim. Tentang berita yang sangat agung, yang sangat besar. Mereka yatasaalun, mereka bertanya, mereka berdebate, mereka bernego, mereka mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mereka. Pertanyaan apa? Anin naba'il azim. Tentang berita yang sangat besar. Tetapi kalau kita membacakannya anin naba'il azim, an-naba'il azim. Itulah an-naba'il azim. Jadi itu, artinya itu, bukan an tentang. Jadi bedaannya sangat besar. Kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab ini termasuk bahasa yang sangat sensitif. Kadang-kadang kalau kita membacakan satu ayat dengan kesalahan yang sangat kecil, itu akan merubah makna 180 derajat. Menjadi dari kanan menjadi kiri, dari kiri menjadi kanan. Seperti apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah artinya segala pujian bagi Allah, segala puji bagi Allah. Kalau kita membacakannya alhamdulillah, dijadikan apa? Segala kerusakan, segala kehancuran bagi Allah. Astaghfirullah. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap kali kita melanjutkan kajian tafsir kita, insyaallah kita akan mengkhususkan bagian pertama untuk melantunkan Al-Quran, membacakannya secara benar atau bacaan yang terdekat kepada yang benar, supaya insya Allah memudahkan tafsir kita. Jadi an bukan an, amma bukan amma. Nah, ayo kita bersama-sama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masuk tafsir surat ini. Surat An-Naba termasuk surat yang makkiyah, yang turun di Makkah atau sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Al-Madinah. Jadi itu zaman yang terukur. Untuk surat-surat Makkiyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah. Ada yang berkata bukan. Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan di Makkah
atau di daerah-daerah yang mengelilingi Makkah atau yang terdekat ke Makkah daripada Al-Madinah. Begitu juga Al-Madinah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Al-Madinah atau di daerah-daerah yang dekat dari Al-Madinah. Nah, itu arti Madaniyah dan Makkiyah. Karena selalu pertanyaan ini selalu terulang. Padahal sudah dijelaskan berkali-kali karena ini sangat penting. Saya tidak akan ragu untuk menjelaskannya berkali-kali karena ini sangat dasar dan sangat penting yang perlu kita mengertinya setiap kali kita mempelajari ilmu tafsir. Karena dari situlah kita bisa mengetahui asbabun nuzul, kronologis dari setiap ayat-ayat kenapa ini diturunkan dan dalam munasabah apa, dalam peristiwa apa, khusus apa, karena itu akan memudahkan tafsirnya. Nah, ini dimulai dengan pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala bertanya, itu kafir-kafir di Quraisy yang ada di Mekah, selalu mereka bertanya-tanya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada mereka, setiap orang di antara antum yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa, yang mendekati larangan Allah Subhanahu Wa Taala, yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan dapat balasannya. Kapan? Kapan? Dapat balasannya hari kiamat. Kalau kalian punya kekuasaan di dunia, tidak mengharap ada seseorang yang memberikan balasan atas setiap kezaliman dan kejahatan yang kita lakukan di dunia, maka insya Allah kita akan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap orang, entah itu penguasa atau orang biasa, kaya, fakir, miskin, setiap orang akan dapat balasan atas setiap kesalihan, perbuatan, amalannya, kezalimannya, perbuatannya, akan dapat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Hari kiamat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkap tentang hari kiamat, hari balasan itu, mereka bertanya-tanya dan bahkan mereka takut-takut. Wah, kita pernah melakukan banyak dosa, pernah berzina, pernah menzalimi, pernah mencuri, pernah merendahkan orang ini, pernah berakhlak yang buruk kepada orang ini. Apakah itu semuanya ada balasannya? Apakah semuanya ada balasannya? Mereka sebagai penguasa-penguasa di Quraisy dan orang terkaya di Quraisy, mereka sudah yakin tidak ada orang yang akan berani mengungkapkan kejahatan mereka. Tidak akan ada orang yang berani membalas kezaliman mereka. Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka orang yang terkuat di antara orang Arab. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dan menjelaskan bahwasanya hari setelah kita meninggal dunia, suatu hari insya Allah kita akan dibangkitkan dan itu namanya hari kiamat. Setiap orang akan dibalas, akan dapat balasan atas setiap amal salehnya dan juga balasan atas setiap amal buruknya selama dia di dunia. Nah, mereka mulai bertanya-tanya, benar ada hari kiamat? Bertanya-bertanya, bahkan berdebat. Ada yang berkata ya, ada yang berkata tidak. Anin naba'il azim, tentang berita dan hari yang sangat besar. An-naba'il azim, hari yang sangat besar karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, disitulah akan diketahui setiap orang di antara kita itu orang baik atau tidak. Karena belum tentu di mata kita baik, belum tentu di mata Allah Subhanahu wa taala baik. Belum tentu di mata kita itu buruk, bisa jadi di mata Allah itu baik. Bisa jadi. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan suka menghakimi orang. Jangan bilang, orang ini buruk, orang ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang ini kafir, orang ini munafik. Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang tahu apa yang di dalam hati. Bisa jadi ya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Kadang-kadang kalau kita mengikuti kajian, kita menganggap sepele orang yang tidak mengikuti kajian. Kalau kita sudah lama hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sering ke masjid, sering melakukan amal saleh, kita menganggap sepele orang yang belum berhijrah. Kita menganggap sepele, kita merendahkan, walaupun itu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Wah, orang ini belum masuk masjid, orang ini belum hijrah, orang ini masih ahli maksiat, orang ini masih fasik, orang ini masih kafir, orang ini masih liberal. Kita suka menghakimi orang. Jangan sampai kita ke derajat itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pernah mempelajari lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak
diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim bagi orang lain. Bukan itu tugas kita. Tugas kita hanya menyampaikan dakwah kepada orang lain tanpa menghakimi orang ini baik atau tidak, orang ini buruk atau tidak, orang ini fasik, munafik, mukmin, muslim, bukan urusan kita. Karena Allah yang tahu apa yang di dalam hati kita. Saya masih ingat ketika saya dapat beasiswa dari Yaman ke Perancis untuk melanjutkan S2 saya di University de Lorraine, dalam bahasa Inggris Lorraine University, atau bahasa Indonesia kampus Lorraine ya. Saya berangkat ke sana dan itu hampir kali pertama saya berangkat ke luar negeri begitu lama untuk belajar S2. Sebelumnya mungkin berangkat ke Mesir untuk mengikuti musabaqah Al-Quran dan ke Kuwait, di Saudi juga. Tetapi itu yang paling lama, 1 tahun berangkat ke sana. Saya dipanggil oleh guru saya, duduk lama. Beliau menasihati saya. Nasihat yang saya masih ingat sampai sekarang, menempel di dalam benak saya, itu sangat berkaitan dengan ayat-ayat yang baru dibacakan. Beliau berkata, Yazid, kalau engkau sudah berangkat ke luar negeri, awas, jangan menghakimi orang. Karena bisa jadi orang yang belum masuk ke masjid pun, belum masuk di masjid. Saat itu saya, alhamdulillah, diberi pertolongan dari Allah sehingga bisa hafal Al-Quran, bisa menguasai qiraat Al-Quran ke 7 qiraat. Tapi beliau sampaikan ini kepada saya, bisa jadi orang yang belum pernah masuk ke masjid itu lebih baik di sisi Allah daripada ente. Wah, kenapa Pak Guru? Nah, beliau berkata, bisa jadi orang yang belum masuk ke masjid itu setiap kali dia melakukan maksiat, dia nangis, dia menyesal, dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Setiap kali dia melakukan maksiat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubatnya, karena tawadhu'nya, karena rendah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi engkau bisa jadi melakukan taat, bisa menghafal Al-Quran, bisa hafal qiraat, bisa tahajud. Tetapi engkau sombong dengan kesalihan-kesalihan dan ibadah itu, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima itu. Maka orang yang melakukan maksiat sambil menyesal dan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada orang yang melakukan taat sambil merasa sombong dan merasa benar setiap kali dia melakukan kesalahan-kesalahan itu. Jadi merasa melakukan taat sambil takut lebih baik daripada melakukan taat sambil merasa aman dan merasa sombong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi hari kiamat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang di antara kita akan dapat balasan atas setiap amal saleh yang dia pernah lakukan, atas setiap niat baik atau buruk yang dia pernah lakukan selama dia di dunia. Anin naba'il azim, tentang berita dan hari yang sangat besar. Hari yang ukurannya 50.000 tahun dibandingkan dengan hari-hari di dunia. Coba hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita di dunia itu berapa? Kalau kita sudah dianggap sehat, lama umur kita 70 tahun, kan? 70 tahun itu kalau kita membandingkannya dengan hari kiamat yang 50.000 tahun, berapa persen? Berapa jam? Jangankan berapa jam, berapa menit? Bukan beberapa menit, berapa detik, kan? Itu umur kita. Umur kita itu berapa detik? Dibandingkan dengan 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fasbir sabran jamila. Hari kiamat itu 50.000 tahun dibandingkan dengan 70 tahun yang kita akan hidup di dunia. Jadi mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum orang yang mendahulukan 70 tahun dibanding di atas 50.000 tahun, itu hukumnya apa? Tidak bisa berpikir,
atau mohon maaf bodoh, atau mohon maaf tidak berakal, atau mohon maaf jahil, tidak pernah mengetahui. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali ada bisikan untuk melakukan maksiat, setiap kali ada tawaran dari syaitan untuk melakukan maksiat, untuk jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ingat, kita di sini di dunia berapa lama? Kalau umur kita sekarang sudah 50 tahun, yang tersisa berapa? 40 tahun, yang tersisa berapa? Nah, kemarin juga mertua saya itu hanya beberapa detik, beberapa menit sebelum beliau meninggal, beliau tidak pernah mengira akan meninggal. Dia mengira beliau akan wafat. Begitu juga kita semuanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Mereka masih berbeda-beda, beda pendapat. Apakah itu benar akan datang hari kiamat atau Rasulullah ingin menakutkan kita? Mereka juga di antara mereka ada yang beriman kepada Rasulullah, ada yang tidak. Yang beriman kepada Rasulullah tapi tidak mau mengikuti Rasulullah. Kenapa? Karena mereka sudah yakin Rasulullah itu orang yang paling benar, orang yang paling jujur. Mereka beriman, mereka percaya Rasulullah SAW apa yang disampaikan oleh beliau itu benar. Karena beliau tidak pernah bohong, tidak pernah menyampaikan kata yang tidak benar. Tetapi mereka masih merasa sombong sehingga tidak mengikuti, tidak ingin mengikuti. Kami orang-orang yang terkaya, orang yang paling kuasa di Mekah, kami mengikuti orang fakir seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum fihi mukhtalifun. Masih ada beda pendapat. Ada yang percaya, ada yang enggak. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Pasti suatu hari mereka akan mengetahui, akan meyakini dengan benar bahwasanya hari kiamat itu benar akan terjadi bagi mereka semua. Tsumma kalla sawfa ya'lamun. Ini taukid, kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti hari itu akan terjadi dan pasti akan datang bagi kita semua. Alam naj'alil arda mihada. Nah, mereka berkata, memang ada hari yang panjangnya 50.000 tahun. Apakah kita benar-benar bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setelah kita menjadi tanah, kita bercampur dengan tanah, tulang kita, daging kita, mata, organ kita, tubuh kita itu semuanya sudah bercampur dengan tanah. Emang bisa kita dihidupkan lagi? Buktinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'alil arda mihada." Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi sebesar ini? Bumi semuanya ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tanah itu kita juga sebagai manusia pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini dan menghamparkannya. Menjadikannya mudah supaya kita tinggal di atasnya. Cocok bagi manusia supaya hidup di atasnya, bangun-bangun rumah, bikin negara, bikin kota, bikin suku-suku, kelompok-kelompok. Kita bisa mendirikannya di atas bumi ini. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi? Memang kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, menciptakan langit, susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan lagi manusia. Tidak akan susah. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Gunung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak. Sebagai pasak watad yang memberi kestabilan untuk bumi ini supaya tidak bergerak-gerak. Supaya tidak sering menjadi gempa bumi, supaya kontinental ini dan benua-benua tidak bercampur satu sama lain. Yang memberi kestabilan ini, menjadikannya stabil adalah gunung. Gunung bahkan seperti apa? Seperti saat kita camping ya. Saat camping kita harus ada besi ya, yang harus memberi kestabilan untuk tenda supaya tidak bergerak-gerak setiap kali ada angin kan? Nah, itu kalau kita mau mendirikan tenda harus ada besinya hampir mungkin 2/3 di bawah bumi dan 1/3 di atas kan, supaya bisa terikat. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
gunung. Gunung yang kita lihat dari gunung ini, Gunung Manglayang, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Melapar, itu kita yang melihatnya sepertiga aja. 2/3 itu di bawah bumi. Supaya apa? Memberi kestabilan untuk Pulau Jawa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan di sini supaya kita tafakkur dan tadabbur pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan gunung? Gunung itu di mata manusia sangat besar, sangat agung. Oleh karena itu sebagaimana yang telah disampaikan di kajian-kajian sebelum ini, banyak orang yang beribadah kepada gunung. Kenapa? Gunung itu termasuk di mata manusia sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang besar ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang menciptakan gunung, susahkah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan hari kiamat, hari balasan? Susahkah bagi Allah untuk menciptakan kita lagi hari kiamat? Tidak akan susah. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita azwaj. Dalam bahasa Arab itu zauj seharusnya kan? Azwaja. Kenapa azwaja? Dalam bahasa Arab, suami istri itu namanya zauj. Namanya zauj. Suami dan istri kalau dikumpulkan namanya zauj. Kenapa azwaja? Azwaja. Bukan hanya manusia yang diciptakan sebagai azwaja, pair. Bukan hanya manusia. Manusia itu azwaja, ada perempuan dan laki-laki. Begitu juga hayawan-hayawan, semuanya azwaja. Begitu juga benda-benda, semuanya azwaja. Bahkan segala hal di dalam universe ini, di dalam semesta alam itu azwaja. Azwaja, pasangan. Bahkan kalau kita melihat ini dinding-dinding ini, kaca-kaca ini, semuanya azwaja. Kenapa? Terdiri dari partikel-partikel. Partikel itu terdiri mungkin kalau kita melihat molekul-molekul ya. Molekul itu terdiri dari atom-atom. Atom itu terdiri dari beberapa partikel-partikel yang namanya subatomic particle. Subatomic particle ini terdiri dari elektron, terdiri dari proton. Proton dan elektron itu pasang. Kalau mungkin proton, elektron, dan juga neutron itu kalau dihancur-hancurkan, ada juga yang namanya quarks. Quarks yang sangat kecil itu terdiri dari quarks up, down. Apalagi yang namanya Higgs particles. Itu juga ada pasang. Ada yang pasang ke atas, ada yang juga ke bawah. Ada yang positif, ada yang negatif. Semuanya pasangan. Segala hal yang ada di dunia ini, khalaqnakum azwaja. Beda-beda. Supaya saling melengkapi. Perempuan dan laki-laki itu beda. Kan? Lawan jenis kelaminnya beda. Kan? Latar belakangnya beda. Akhlaknya beda. Laki-laki itu keluarganya beda dibandingkan dengan perempuan. Bisa jadi sukunya beda, negaranya beda. Kenapa beda-beda? Supaya saling melengkapi. Supaya saling menyempurnakan. Nah, kalau ada seorang datang kepada kita, Pak Ustadz, saya sudah tidak ingin menjalankan kehidupan suami istri lagi. Ingin berpisah, Pak Ustadz. Kenapa ingin berpisah? Karena kita beda. Pemahaman kita beda, Pak Ustadz. Emang harus beda. Kalau sama itu LGBT, harus beda. Beda. Allah menciptakan kita beda. Pendapat kita beda. Pandangan kehidupan kita beda. Background kita beda. Bahkan agama kita bisa jadi pandangan untuk agama itu berbeda-beda. Mazhabnya berbeda-beda. Supaya apa? Supaya pandangan kita dan wawasan kita itu semakin meluas. Jadi, lihatlah kepada perbedaan itu dari pandangan yang positif. Supaya kita menjadi lebih dewasa. وَخَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Allah Subhanahu wa taala menjadikan naum. Apa artinya naum? Naum itu istirahat. Tidur kita subata. Subat untuk istirahat.
Istirahat. Istirahat dari apa? Dari kerja, dari usaha selama siang hari. Siang hari banyak orang yang mencari rezeki, banyak orang yang dakwah, banyak orang yang berusaha keras untuk menyediakan makanan, minuman untuk dirinya, untuk istrinya dan anaknya. Nah, kalau dia sudah bekerja keras, waktu istirahatnya kapan? Malam hari. Waja'alna naumakum subata. Nah, itu juga menurut sains, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu istirahat, refresh semua energi-energi kita adalah malam. Nah, bagi orang yang istirahat di siang hari akan ketinggalan banyak manfaat dari segi kesehatan. Bahkan dari segi kesehatan, dari ilmu sains, mereka berkata, barang siapa yang istirahat hanya satu jam malam hari itu lebih baik daripada istirahat siang hari 4 jam. Oleh karena itu, jangan istirahat siang hari. Siang itu untuk bekerja. Pagi, siang, malam, sore itu untuk kerja. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kerja, disiapkan untuk kerja. Malam hari baru bisa istirahat. Kecuali kalau kita capek, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sunnah yang namanya qailulah. Qailulah itu sebelum salat zuhur sebentar atau setelah salat zuhur sebentar. Sebentar, hanya 10 menit, 20 menit, paling 30 menit atau 40 menit. Di atas itu bukan qailulah, itu sudah tidur. Atau kata orang Sunda, melur, kan? Qailulah ya. Jadi qailulah itu kita disunatkan, imam disuntuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya yang namanya nap dalam bahasa Inggris, napping. Itu hanya beberapa menit, bukan beberapa jam ya. Itu yang namanya qailulah supaya kita tidak salah paham. Nah, siang hari itu untuk bekerja. Kecuali kalau kita ya terpaksa capek sekali, ya boleh kita istirahat. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Kapan waktu istirahat itu? Malam hari. Malam hari. Libasa. Karena itu yang namanya circadian rhythm. Menurut ilmu biologi, circadian rhythm atau yang namanya biological clock. Itu ada hormon namanya kortizol. Kortizol itu biasanya diproduksi pagi hari sampai malam hari. Tapi malam hari itu mulai berkurang sampai tidak diproduksi lagi. Kenapa? Kortizol itu mempersiapkan diri kita, tubuh kita, otot kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk mencari rezeki. Nah, kapan diproduksi? Pagi hari. Kalau saat diproduksi, tubuh kita sudah dipersiapkan untuk berusaha, untuk bekerja. Malah kita tidur. Nah, melawan apa yang telah disiapkan di dalam tubuh kita, itu akan merusak kesehatan kita. Sehingga muncul penyakit diabetes, muncul penyakit kanker, muncul penyakit tekanan darah, macam-macam. Ustadz, kenapa banyak cobaan? Kenapa banyak sakit-sakitan? Iya, tidak mengikuti sunnat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya coba tanya siapapun dari dokter. Kalau ada dokter-dokter di antara kita pasti akan tahu apa artinya itu circadian rhythm. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersiapkan dan mendesain tubuh kita supaya kita hidup dengan jalur tertentu. Jangan melanggar sunnat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melanggar pasti akan sakit-sakitan, tidak tenang, tidak bahagia, cepat mati. Kenapa? Iya, ini karena apa yang kita lakukan selama kita di dunia, karena kita melanggar apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Nah, nahar ma'asha, supaya kita hidup mencari rezeki, silaturrahim, bertemu dengan orang, itu kapan? An-nahar, siang hari. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sunnatullah. Saya pernah dengar kata-kata dari Agim juga yang dekat dari ini. Bertemu sama beliau, saya berkata, engkau tidak istirahat. Itu siang hari. Karena beliau Masya Allah banyak kegiatan, aktif sekali. Tidak istirahat. Beliau berkata, tidak.
istirahat itu malam hari, siang hari untuk bekerja. Nah, itu mungkin dari kata-kata beliau yang masih menempel pada benak saya. Mudah-mudahan insya Allah apa yang telah disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Silahkan bagi yang mau bertanya, barangkali ada pertanyaan, atau saran. Ya, jazakallah Ustaz Jajen atas penjelasannya surat An-Naba. Silakan bagi jemaah yang mau bertanya, boleh langsung, boleh juga nanti di kolom chat ya. Yang langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, mangga Ibu Madihah. Ibu Madihah. Ya, silakan Ibu Madihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Mukarram, kita semua. Jadi kita membahas tentang tauhid ya, keimanan. Ini masih sulit untuk kami ya, mungkin para pendidik bahkan diri sendiri juga kadang sesekali masih ada benar gitu kiamat itu ada gitu, atau hanya dongeng masa lalu zaman nenek-nenek gitu ya. Nah, sementara yang namanya Islam adalah agama tauhid, agama yang membentuk pribadi manusia yang memiliki batas-batas gitu ya, pada dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menanamkan batas-batas pada diri kita dan kepada teman-teman atau anak didik kita? Menanamkan batas-batas bahwa ini loh batas agama, ini loh siang, ini loh malam, ini apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus menjadi rem kita, sehingga kita sampai pada tujuan dengan aman dan selamat bila remnya itu bagus ya, bila kita beriman kepada Allah dan yaumul akhir gitu. Nah, ini menanamkan batas-batas itu kepada diri sendiri ya, karena ibda binafsi, dan juga kepada lingkungan. Itu harus seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan sangat penting ya Ibu Madihah ya. Sebenarnya dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ada batas-batas itu selalu ada di dalam pikiran kita. Nah, di antara yang perlu kita lakukan supaya kita menanamkan batas-batas itu untuk diri kita, keluarga, sahabat, anak. Nah, ya kita setiap kali kita membacakan Al-Quran, kita mentadabburi artinya. Nah, jadi itu selalu batas-batas Allah Subhanahu wa taala, itu hududullah, yang namanya hududullah. Itu selalu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak pernah diabaikan. Setiap surat-surat yang selama ini kita membacakan berbicara tentang batas-batas tersebut. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita melakukan yang halal, bagaimana kita menghindari yang haram. Itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi di antara hal yang bisa kita lakukan untuk menanamkan itu di dalam diri kita adalah setiap kali kita membacakan Al-Quran, ya kita membacakannya dengan tafsir, dengan tadabbur, dengan mengetahui artinya apa gitu. Selama ini setiap orang di antara kita, saya tidak meragukan itu, setiap orang di antara jamaah yang hadir hari ini itu pasti membacakan Al-Quran, bahkan setiap hari bisa membacakannya kan, apalagi di dalam salat. Nah, tetapi apakah kita setiap kali kita membacakannya benar-benar kita mengetahui artinya apa? Kalau kita mengetahui artinya apa, kita menghayatinya atau enggak? Kita mengamalkan atau tidak? Kita berusaha untuk mempraktik apa yang kita sudah membacakan itu atau tidak? Itu yang mungkin yang menjadi ya kunci untuk bisa mengetahui batas-batas itu bacaan Al-Quran. Kalau ada seseorang tidak bisa terpengaruh oleh Al-Quran, akan terpengaruh oleh apa lagi? Ya, selama ini karena kita sudah terbiasa untuk membacakan Al-Quran, untuk menggerakkan bibir dan lidah aja, tidak sampai kepada hati-hati kita. Ya, tidak sampai kepada hati-hati kita. Tidak sampai ke hati-hati kita, itu berarti tidak bermakna. Benar tidak bermakna. Akan menjadi seperti lagu-lagu yang biasa. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran? Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan batas-batas itu kepada kita. Nah, mungkin zaman ini banyak orang yang membacakan Al-Quran hanya untuk
merasa tenang atau merasa terhibur atau bisa istirahat sebelum tidur sambil tidur baca Al-Quran atau dengar Al-Quran. Nah, bukan karena itu Al-Quran diturunkan kepada kita. Boleh kalau engkau mau istirahat, kalau engkau mau merasa nyaman untuk membaca Al-Quran, bagus. Tetapi inti daripada Al-Quran, liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkaru albab. Diturunkan kepada kita supaya kita mentadabburi artinya, dan mengamalkan isinya. Nah, itu yang bisa benar-benar akan membantu kita menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa taala sehingga kita datang hari kiamat, kita sudah menjaga batas hududullah itu, kita tidak takut dari hari kiamat. Kenapa? Karena kita sudah menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Nah, halal lakukan, haram tidak pernah atau menghindari. Nah, itu yang akan membuat insya Allah kita bahagia di dunia dan insya Allah hari kiamat kita termasuk orang yang untung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur. Jazakumullah khair. Terima kasih. Wa iyyaki, barakallahu fiki. Amin. Terima kasih Ibu Madiha yang sudah bertanya. Berikutnya bagi jamaah yang ingin bertanya lagi, karena masih ada waktunya, di kolom chat boleh, yang mau bertanya langsung kami persilakan ya. Ya, mungkin sambil menunggu yang lain ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ammi Khalid. Ya, Ustaz. Dalam kehidupan kita ini kan ada orang-orang yang bekerja begitu ya, terbalik ya. Maksud saya mereka bekerja malam hari, kemudian siang hari mereka baru istirahat ya. Seperti saudara-saudara kita yang bekerja misalnya dagang di pasar, saya lihat kan mereka semalaman itu. Baru setelah subuh mereka pulang dan menggunakan waktu siangnya untuk tidur dan untuk istirahat. Bagaimana ini Ustaz? Apakah pekerjaan yang semacam itu menurut kita apakah ditinggalkan atau bagaimana? Kalau ada orang yang bertanya kepada kita misalnya kondisi dia itu bekerja mengharuskannya seperti itu. Atau mungkin juga ada pasatpam misalnya, atau juga yang harus jaga malam hari, begitu. Bagaimana menurut Ustaz? Syukran Ustaz. Maaf, secara singkat pertanyaannya apa, Ammi Khalid? Ya, jadi bagaimana kalau ada orang-orang yang seperti itu, padahal dalam surat An-Naba kan Allah mengatakan bahwa jadikan malammu sebagai tempat istirahat gitu ya. Tapi ada orang-orang yang karena pekerjaannya dia mengharuskan malam itu justru harus bekerja. Misalnya yang dagang di pasar atau mungkin harus jaga keamanan begitu. Itu Ustaz. Ya, betul. Ini setiap kaidah ada syawadnya dalam bahasa Arab ya. Setiap walikulli qaidatin syawad. Setiap hukum ada berkecualian ya kan? Ya. Ada exception. For all the facts there is an exception kan? Ada exception untuk ada berkecualian. Kaidah terbesar kita saat berbicara tentang hukum-hukum syariah, kita berbicara secara umum. Secara umum. Tetapi itu ada berkecualian. Berkecualian itu tidak berlaku untuk setiap orang. Nah, untuk beberapa khusus ini seperti sebagaimana antum sampaikan satpam atau seorang yang diberi tugas malam hari dan siang hari. Ini sebenarnya ya secara agama silahkan. Tidak ada masalah. Tetapi itu tidak sesuai dengan sunnatullah. Kalau kita diberi tugas dan tidak ada pilihan lain, ya udah itu sudah mungkin takdir kita untuk memperjalankan kehidupan seperti itu. Tetapi itu sesuai dengan sunnatullah atau tidak sesuai dengan sunnatullah, tidak sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi itu saat ada seorang yang diberi tugas untuk menjaga mungkin malam hari, itu bukan hal yang buruk. Bukan hal yang buruk karena itu sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ainan la tamassuhumun nar." Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh neraka. Di antaranya siapa? Di antaranya mata batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang malam harinya
dia menjaga karena Allah Subhanahu wa taala, entah itu menjaga kaum muslimin, menjaga tetangga, menjaga umat Islam malam hari. Dia meninggalkan istirahatnya dan tidurnya untuk apa? Menjaga orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, mata yang menjaga orang lain malam hari ini tidak akan pernah disentuh neraka. Nah, jadi ada perkecualian dalam hal ini. Tapi secara umum jangan sampai kita menjadikan malam hari itu siang hari, jangan menjadikan siang hari itu untuk malam hari. Seperti yang ada di Saudi sekarang. Ya, yang mungkin kalau ada seseorang di antara antum pernah bukan di Saudi, di Timur Tengah secara umum ya. Kadang-kadang karena mungkin panas itu siang hari malah dijadikannya untuk tidur. Baru bangun kapan? Jam 12, jam 1, jam 2 dan menghidupkan malam hari. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Tetapi kalau kita sudah terpaksa dengan kerja kita, tugas yang diberikan kepada kita, maka itu hal lain, itu yang namanya exception di dalam kaidah kita. Syukran Ustaz. Afwan amikana. Jazakallah Ustaz Khalid. Silakan bagi jemaah yang lainnya yang mau bertanya. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Yang di kolom chat kita cek dulu. Belum ada. Ustaz Jajan, mungkin dari saya ada pertanyaan Ustaz. Silakan. Ustaz, ini mengenai masalah tafsir mungkin ya Ustaz ya. Nah, yang menjadikan salah tafsir itu misalkan dari segi makhrajul huruf atau tajwidnya juga ketika salah itu akan menjadi salah arti Ustaz. Betul. Oh, iya. Nah, betul. Ada pertanyaan? Maaf. Ya. Contohnya kalau di tajwid misalkan pembacaan gunah, misalkan gunahnya kurang dengung 2 harakat, apakah itu juga bisa merubah arti Ustaz? Nah, sebenarnya ada di dalam tajwid yang namanya khata' jali dan juga khata' khafi. Kesalahan terlihat dan juga kesalahan yang tersembunyi atau mungkin bahasa yang lebih difahami, kesalahan besar, kesalahan kecil. Nah, pada kesalahan besar itu pasti akan merubah makna. Seperti apa? Seperti ha dibacakan ha seperti tadi, ta dibacakan ta, ain dibacakan a. Nah, ini akan merubah makna. Tetapi gunnah, kalau gunnah ini menjadikan 2 harakat dijadikan 1 harakat, itu akan terdengar aneh oleh orang Arab, tapi tidak akan merubah makna. Jadi itu termasuk khata' khafi, khata' kecil. Nah, jadi seperti juga khata' kecil itu mad yang 6 harakat dijadikan 4 harakat atau 2 harakat. Nah, itu dianggap sebagai khata' khafi. Tapi al-mad tabi'i, ada panjang yang namanya tabi'i, itu kalau dikurangi dari 2 harakat jadi 1 harakat itu merubah makna dan juga merubah tulisan bahasa Arab. Jadi itu termasuk khata' besar. Mad tabi'i itu khata' khafi, bisa merubah makna dan juga bisa merubah tulisan. Nah, jadi ada dua kesalahan di dalam tajwid. Kalau kesalahan itu merubah makna, pasti itu kesalahan besar. Kalau tidak merubah makna, itu kesalahan kecil. Kita mungkin sebagai orang awam, kita mempelajari tajwid supaya kita menghindari khata' yang besar dulu. Itu tujuan kita. Jangan memperhatikan detail-detail, mendalami ilmu tajwid sebelum kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang besar. Jadi targetkan itu ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah di dalam pertemuan-pertemuan kita usahakan untuk menjelaskan itu bertahap-tahap, perlahan-lahan supaya bisa dipahami dan bisa tercerna oleh antum semua. Barakallahu fiik. Jazakallah Ustaz Jajan atas penjelasannya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu, sudah jam 6:15. Mungkin sebelum ditutup, kami informasikan juga alhamdulillah untuk PC Al-Irsyad Kota Bandung. Insyaallah sekarang hadir Lajnas Al-Irsyad Bandung bagi jamaah
yang mau menitipkan zakat, infak dan sedekahnya nanti bisa menghubungi di 0813 2483 8158 ya. Sekali lagi ini sudah ditampilkan, insyaallah PC Al-Irsyad Kota Bandung sekarang sudah ada Laznas Al-Irsyad Bandung ya. Sekali lagi bagi jamaah yang mau menitipkan zakat, infak dan sedekahnya langsung bisa menghubungi nomor kontak yang ada di bawah ini. Berikutnya untuk PPDB juga di TK Al-Irsyad dan SMP Al-Irsyad masih menerima. Silakan bagi jamaah yang mau mendaftarkan anak-anak didiknya di SMP Al-Irsyad, kami masih membuka ya dari TK, SD dan SMP. Dan alhamdulillah kalau untuk SD sudah penuh kuotanya ya, sudah penuh. Tinggal TK dan SMP yang masih ada kuota, silakan bagi jamaah yang mau mendaftarkan bisa menghubungi di nomor kontak yang tertera di flyer yang sudah di-share-kan. Baiklah, karena sudah waktunya sudah menunjukkan jam 6:17, marilah kita tutup untuk majelis ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan katsira Ustaz Eman, Ustaz Yazen, dan kepada para hadirin. Barakallahu fikum.